student, how are you today? We are so grateful, yeah. Now we will start our lesson, science. So please prepare yourself, prepare your textbook, notebook, and your pen. So are you ready? Okay, let's start now. Oke, all students, sekarang kita masih pada materi tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang akar, terus batang, terus daun. Nah, sekarang kita akan pelajari poin yang keempat, yaitu tentang bunga. Bunga merupakan organ tumbuhan yang berfungsi sebagai organ reproduksi generatif. Struktur bunga terdiri atas kelopak bunga, mahkota bunga, tangkai bunga, benang sari, dan putik. Nah, di sini harus kita ketahui bahwa kelopak bunga itu berfungsi untuk melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Di mana kelopak bunga ini dia akan terbuka saat mahkota mekar. Jadi ketika mahkota ini sudah mekar, baru kelopak bunga ini terbuka. Next, mahkota bunga. Nah, mahkota bunga itu berfungsi untuk menarik serangga, di mana keberadaan dari serangga yang hinggap pada bunga itu akan membantu proses penyerbukan, sehingga mahkota bunga ini dia berfungsi sekali lagi untuk menarik serangga. Oke, next, tangkai bunga. Nah, tangkai bunga ini berfungsi untuk menopang berdirinya bunga. Putik. Nah, putik merupakan alat kelamin betina yang terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. The last yaitu benang sari. Nah, benang sari merupakan alat kelamin jantan yang terdiri atas tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Nah, di sini harus kita ketahui bahwa pada tumbuhan dikotil, kelopak bunga dan mahkota bunga itu berjumlah kelipatan 2. Sedangkan kalau pada tumbuhan monokotil, kelopak bunga dan mahkota bunga itu berjumlah kelipatan 3. Nah, berdasarkan bagian-bagian yang terdapat pada bunga, bunga dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama bunga lengkap dan yang kedua yaitu bunga tidak lengkap. Di mana sesuai namanya bunga lengkap berarti bunga ini dia memiliki struktur bunga yang lengkap. Sedangkan kalau bunga tidak lengkap berarti dia memiliki struktur bunga yang tidak lengkap, entah mungkin 1 atau 2 struktur yang tidak ada pada bunga tersebut. Nah, kalau berdasarkan alat kelaminnya, ternyata bunga dibedakan menjadi 2 lagi, yaitu yang pertama bunga sempurna dan yang kedua yaitu bunga tidak sempurna. Jadi, karena berdasarkan alat kelaminnya bunga ini dibedakan menjadi bunga sempurna dan bunga yang tidak sempurna, berarti dikatakan bunga sempurna apabila dia memiliki 2 alat kelamin sekaligus, yaitu memiliki putik dan benang sari. Nah, kalau bunga yang tidak sempurna berarti dia hanya memiliki 1 kelamin, entah itu bunga bunga jantan, yaitu yang memiliki benang sari saja, atau bunga betina yang hanya memiliki putik saja. Nah, untuk lebih jelasnya lagi tentang bunga sempurna dan bunga tidak sempurna, silakan kalian perhatikan video berikut ini. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki bagian-bagian yang lengkap. Bunga tidak sempurna adalah bunga yang struktur bagian bunganya ada yang kurang. Ciri-ciri bunga sempurna. 1. Kelopak bunga. Digunakan sebagai pelindung mahkota bunga sebelum mekar dan berwarna hijau. 2. Mahkota bunga. Merupakan bagian bunga yang berwarna-warni dan indah. 3. Benang sari. Merupakan alat kelamin jantan pada bunga. 4. Putik. Bagian bunga yang berada di tengah dan dikelilingi benang sari. Putik merupakan alat kelamin betina pada bunga yang terdiri dari kepala putik dan tangkai putik. 5. Bakal biji adalah tempat terjadinya pembuahan. 6. Dasar bunga.
adalah tempat melekatnya mahkota bunga. 7. Tangkai bunga berfungsi untuk menopang bunga. Contoh bunga sempurna: bunga mawar, bunga tulip, bunga sepatu, bunga matahari, dan bunga bougainville. Sedangkan ciri bunga tidak sempurna adalah memiliki satu kelamin, mahkota bunga berwarna gelap, memiliki nektar sedikit. Contoh bunga tidak sempurna: bunga jagung, bunga kelapa, bunga salak, bunga pinus, bunga vanili, dan bunga pepaya. Nah, itu adalah ciri bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Nah, setelah putik dan benang sari ini dewasa, maka akan terjadi penyerbukan. Nah, apa itu penyerbukan?